Maksudnya Pak, sesuaikan dengan materi. Misalnya dalam satu modul itu Pak, tidak harus ke-6-nya, berarti disesuaikan dengan lingkup materi kita. Jadi kalau misalnya dalam materi itu kalau masuk ke 6 bisa juga Pak? Bisa. Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Yang pertanyaan kedua, saya dari guru sosiologi ingin bertanya Pak, kemarin di kurikulum Merdeka tidak ada pengulangan materi. Sementara kami di sosiologi materi kami selalu berulang Pak. Contoh gini Pak, di kelas 1 kami melakukan penelitian sosial, materi penelitian sosial. Nanti di fase F, untuk di kelas 2 dan di kelas 3 ada lagi proses penelitian sosialnya Pak gitu. Nah, jadi kan itu tuh setidaknya kan ulangan dari materi fase E ke fase F gitu Pak, diulang materinya. Cuma di situ bedanya Pak, saya tengok CP-CP per bidang studi, di sosiologi itu ada pengetahuan konsep, ada keterampilan proses. Untuk penelitian sosial itu ada di keterampilan proses. Sementara di pemahaman konsep itu baru materi-materi intinya. Apakah penelitian sosial ini khusus untuk penilaian keterampilan atau penilaian atau disatukan dengan penilaian pengetahuan gitu Pak? Ya itu aja Pak pertanyaannya Pak. Tepuk tangan dulu. Kenapa dari semalam Pak? Ya. Tahan-tahan ya Pak. Jadi Ade mantap. Terima kasih Pak. Dengan Bapak Pak Adi. Pak Ade, mantap Pak Ade ini. Sekarang dia baru keluar konek-koneknya, ya kan? Karena sudah dikumpulkan ini nih. Kapan saya dapat kesempatan? Kena duduk di depan Pak. Baru ditunjukkan tariknya. Kita jawab. Lanjutan. Nah, paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, sama dengan aritmatika juga lanjutannya juga. Nah, kemudian lagi untuk misalnya kita kasih contoh lah, karena ekonomi itu kan pelajaran minat. Kalau untuk matematik kan ada matematika lanjutan. Itu soalnya materinya hampir sama, tapi pembahasannya lebih luas pada untuk peminatan. Oke Bapak Ibu, jelas ya? Nah, itu materinya hampir sama itu, antara materi wajib dengan materi lanjutan, karena jumlah jamnya hampir 2 atau 3 kali lipat. Kalau wajib contohnya matematik wajib kan 4, Ibu. Nah, kemudian di peminatan juga menjadi 5. Ya, jadi jangan diambil persis itu. Itu bahasa saya. Oke, Pak? Nah, bahwa materi itu secara terlangsung esensialnya berbeda. Tapi janganlah kepada Bapak Ibu semua CP harus Bapak kejar semuanya untuk fase E dan fase F. Kalau fase E ya untuk 1 tahun, untuk fase F 2 tahun. Jadi 2 tahun itu harus dikejar semuanya. Kalau ada lingkup materinya di fase F itu 5, berarti 3 harus Ibu selesaikan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 2. Karena perhitungan minggu efektif. Oke? Setuju kita? Oke Pak? Nah, kemudian lagi masalah profil. Profil itu disesuaikanlah dengan TP pelajaran kita. Bisa 5, bisa 3, bisa semuanya. Nah, oke Bapak Ibu, yang penting kita yang tahu, kita yang mengajarkan, kita yang buat apa yang cocok. Oke Pak, setuju kita Pak? Satu lagi Pak. Nah ya. Itu kan di fase F kan untuk kelas 11 dan kelas 12. Iya. Nah, kita kan menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Nah, jika seandainya Pak di kelas 12 itu masih ada waktu kita misalnya lalu kita ambil materi untuk kelas 3 yang seharusnya kita ajarkan di kelas 3 lalu kita ajarkan di kelas 2 karena dengan satu fase gitu Pak. Nah, jika seandainya seperti itu Pak, sudah kita ajarkan di kelas 2. Nanti di kelas 3 materi kita selesai terus apa kegiatan yang kita lakukan di kelas 12 nanti gitu Pak? Boleh, terima kasih, boleh saja. Yang mengatur kita yang tahu. Makanya kalau saya minta sama Bapak Ibu kurikulum, itu sebaiknya guru kelas 11 itu melanjutkan menjadi kelas 12 supaya dia tahu sampai di mana kelanjutannya. Jadi guru kelas 11 sekarang, tahun depan dia menjadi guru kelas 12. Guru yang kelas 12 mengajar dari kelas 10. Bulan dia ke bawah. Yang kelas 10 naik menjadi guru kelas 11. Ngikut anak sebaiknya. Kenapa? Proses anak itu dia perlu pemahaman. Karena dia bakat dan minat STBD. Ini anak nih cita-citanya ini. Karena kita tiap tahun ketemu.
Tergantung anak, dia udah paham ini. Dan ya, kalau kita sudah praktis Bapak Ibu, aduh senang sekali kalau dapat saya ketemu ibu aja ya. Kan begitu, enak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di modul tadi ketika pertama Bapak menyampaikan bahwasanya satu modul itu boleh beberapa pertemuan. Nah, ketika dicontoh tadi kan dibuatkan pertamanya TP-nya hanya satu. Itu contoh. Ya, Sekarang kemudian sudah rubah menjadi tiga. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dalam satu modul itu boleh lebih dari satu tujuan pembelajaran? jelas. Boleh, Pak. Iya. Modul artinya di modul dikerjakan adalah satu lingkup materi. Iya. Satu lingkup materi terdiri dari beberapa pertemuan. Oke, Bu? Nah, Contoh sekarang apa? Seperti kita di matematika lanjutan ya Bu, lingkup materi kita di kelas 10 dan kelas 11 itu hanya 4 atau 6 ya? Yang jadi biasanya 4. Berarti kita hanya boleh buat 4 modul saja dengan sebanyak berapa pertemuan ya Iya. Pak? Yang ini berarti lagi kan? Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Modul ini di Bapak Ibu kerjakan lingkup materi. Kalau materi kita contoh, Ibu nih matematika. Matematika untuk kelas 10 ada 4 lingkup. Berarti 4 modul. Oke, Bu? Karena materinya sama, tidak usah diulang-ulang lagi. Profilnya juga hampir sama, pemahaman bermakna juga sama, ETP-nya juga sama, tinggal lagi menghitung jumlah pertemuan. Satu modul itu ada 10 pertemuan, ada 6, ada 4, nah mungkin 1. Oke, Bu? Jelas? Pemahamannya ya? Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dian Frina. Yang mau saya tanyakan ini mengenai penilaian terhadap TP nanti. Iya. Begini Pak, tadi kan kita misalnya TP memahami itu kita buat 3 soal. Terus untuk kelompok B yang sedang siswanya itu kita buat 1 soal tambahannya. Terus untuk yang kelompok A kita tambah lagi 1 soal. Jadi total kita ada 5 soal. Misalnya si A, siswa kita, itu target kita dia termasuk kelompok C. Iya. Berarti dia harapan kita bisa menyelesaikan 3 TP tadi. TP iya, Ya 3 TP tadi karena soalnya memahami untuk 3 TP. Ternyata si A tidak bisa mencapai target yang kita harapkan. Itu bagaimana Pak? Apakah nilai nanti siswa ini kita tulis seperti apa adanya? Kalau misalnya dia seumpama paling rendahnya adalah 0, apakah 0 yang akan kita tuliskan di buku nilai kita atau e-raportnya? Terus seterusnya untuk yang kelompok B dan kelompok A, berarti siswa yang sedang dan tinggi kemampuannya, itu kalau di K13 kan kita punya KKM Pak, nilainya 70 misalnya KKM-nya. Nah ternyata siswa ini lebih gitu. Apakah sama untuk di kurikulum Merdeka itu punya standar KKM juga atau seperti apa Pak? Terima kasih atas penjelasannya Pak. Tepuk tangan untuk teman kita. Kan kita lebih maju lagi. Berarti kita masuk kepada asesmen atau penilaian. Ini contoh Bu. Kalau TP ini contoh siswa. Ini TP1, bentar ini mampu menulis laporan hasil pengamatan dan observasi. Ini contoh, 1 soal kan Bu? Kita buat dalam bentuk rubrik. Ya Bu? Nah, rubriknya contoh, rubrik laporan 1. Nah, ya, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks yang ekspansi itu dengan runut. Runut itu kan berurutan. Ternyata anak itu membuat dengan runut. Kita checklist.
Ini contoh Bu ya, rubrik ya. Boleh Ibu buat interval, boleh juga dalam bentuk deskripsi atau isi. Ya, ini contoh ya. Kemudian lagi laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Ternyata laporannya, hasil pengamatannya tidak jelas. Berarti dia tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, laporan menunjukkan pengalaman secara jelas. Ternyata tidak jelas pengalamannya, terbalik-balik itu. Yang awal menjadi akhir, akhir menjadi awal. Oke? Kemudian yang keempat, laporannya memiliki hubungan kualitas yang logis serta argumen yang logis. Jadi jelas retorika berpikirnya. Berarti dia memenuhi. Berarti kan Ibu ke tengah-tengah dong. Nomor 1 memenuhi, nomor 2 tidak memenuhi, nomor 3 tidak memenuhi, nomor 4 tidak memenuhi. Apakah anak ini tuntas, tercapai atau tidak? Sorry. Coba Ibu berlian, Mbak. Berarti kan 50% dia menguasai itu. Kalau saya tercapai. Istilahnya 350 kan? Tapi saya ada baca Pak, 2 hal yang boleh kita irikan dari seseorang. Yang pertama yaitu orang yang memiliki harta, kemudian hartanya membuat dia dekat dengan Allah. Yang kedua, orang yang punya ilmu dan ilmunya buat dia dekat dengan Allah. Bapak punya 2 hal itu. Dan jadi Bapak punya 2 hal yang buat kita iri sama Bapak ya Bu ya. Mudah-mudahan doakan kami yang muda-muda ini Pak supaya bisa lah. Ya, yang tua, yang muda, pokoknya semua guru hebat SMA 9 ini bisa mengikuti jejak langkah Bapak. Oke, Bapak Ibu semuanya, sudah 2 hari kita melaksanakan IHT ini bersama-sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak. Kemudian untuk Bapak guru hebat SMA 9 juga yang sudah semangat dari awal sampai akhir Bu Ai. Ini sudah jam 5 tapi wajahnya masih wajah-wajah cerah. Tapi nggak jadi gitu kan Bu. Iya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis sertifikat workshop kita hari ini yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Dr. Handes Sawirman MM. Kami minta kepada Bapak untuk menyerahkan ke salah satu peserta workshop hari ini, yaitu Pak Pepen Putra. Kepada Bapak Siapa dokumentasinya? Ini bisa kata lain. Takut. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih bagus lagi Pak ya. Ketika siswa prestasi. terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sawirman yang telah menyerahkan secara simbolis sertifikat workshop kita. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus penutupan acara workshop yang akan disampaikan oleh Ibu Sahweni Fitri. Kepada Ibu kami persilahkan.
Allah Subhanahu Wa Taala karena pada sore hari yang sangat berbahagia ini, teman-teman dan rekan-rekan semua, termasuk Bapak, kita masih diberi kesehatan sehingga kita sampai juga di akhir penghujung acara pelatihan kita pada sore hari ini. Selanjutnya setelah beriring salam tetap kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, kata-kata yang saya ucapkan hanya beribu terima kasih kepada Bapak yang telah begitunya menyampaikan materi kami selama 2 hari ini, dan kepada guru-guru juga sangat happy, sangat bahagia, terasa gitu tidak ada gap di antara kita dan tidak ada dusta di antara kita, Pak. Jadi guru-guru dan teman-teman semua ini merasa dapat pencerahan. Jadi kami mewakili pihak sekolah, mewakili Pak Dondian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara IHT selanjutnya, karena memang PR kita tadi ada masih beberapa lagi ya Pak, yang belum selesai. Kemudian kami juga berdoa semoga Bapak nanti sehat selalu, sehat juga sampai ke rumah, ketemu dengan keluarganya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru dan rekan-rekan yang telah mentajak acara ini sampai selesai, sehingga acara ini tidak akan terjadi kalau kita semua tidak berkolaborasi bersama supaya acara ini sukses. Jadi tidak ada akan orang bertepuk sebelah tangan kalau nggak dua-duanya saling melambaikan tangannya, saling menyampaikan tangannya, tidak akan terjadi kesalahan. Makanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, workshop pembelajaran diferensiasi dan pelaksanaan asesmen pada kurikulum Merdeka di SMA Negeri Sri Mandau secara resmi ditutup. Saat ini dengan billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Rolesta. Kepada Ibu Rolesta kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rolesta. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya acara menyanyikan lagu nasional tadi, maka berakhir pula lah acara workshop kita hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu kita foto bersama. Buat apa dia? Kita foto bersamanya di ruangan ini aja ya Bapak Ibu ya. Dengan Bapak Ibu waktu di kelas, anggap aja kelas ini. Dan refleksi ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3 selesai. Nah, kalau ini 3 kelompok, saya minta lagi kelompok yang lain 1, 2, 3, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tapi jangan yang bicara yang kemarin. Nah, yang nggak pernah bicara tuh. Iya, betul nggak? Unik Pak. Jadi jangan yang kemarin. Kalau yang kemarin berarti pendapatnya itu juga. Kita mencari apa tujuan refleksi supaya sejauh mana pembelajaran yang sudah kita serap, kemudian untuk kedepannya bagaimana? Oke Bu, ini kelompok 1.
Siapa? Burisa. Ya, yang pernah megang mic. Bagaimana? Bagaimana? Atau bapak ini belakang ini gimana? Gimana Pak Ustaz? Bapak? Pak, Ustaz, tangan Pak. Tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Kesimpulan yang pertama, dimulai dari awal materi tadi pagi, Bapak sudah menjelaskan bahwa kita sebagai guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik dan juga dan sehingga peserta didik itu mau untuk belajar kepada kita. Nah, dan yang kedua, kita sebagai guru juga harus lebih peka terhadap bakat dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, saya pribadi selama materi yang Bapak sampaikan selama 2 hari ini, alhamdulillah sudah mulai mengerti, karena penjelasan yang Bapak sampaikan itu cukup detail sehingga mudah untuk dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2, kelompok B. Siapa? Sebaiknya maju dengan sendirinya nak. Kalau ditunjuk kan enak, nak sedap rasanya nak. Siapa? Bapak Ibu? Bupat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya nih Pak, tadi udah beri kesempatan pada yang muda. Tapi mereka malu. Gimana Saya ya? minta nih Pak, malu aja nih. Iya. Mas ini tak tahu malu. Ini habis. Habis. Tembaknya 12 pas. Kena sasaran. Habis tadi Bapak dah tua ya semangat. Saya masih muda dari Bapak. Tapi dah tua dari mereka. Semangat juga lah. Ya Pak. Pertama kesan saya. Pertama dari hari pertama sangat berkesan. Jadi sudah saya sampaikan juga kepada kawan-kawan saya. Dan kalau buton itu kena hati saya. Kita mau ikut. Positif. Ini artinya memang berkesan. Pertama Bapak sebagai Ustadz, apa yang kata kawan-kawan yang kemarin itu, Bapak selalu mengingatkan kami bahwa niat kita itu dulu pertama. Niat kita itu mengajak atau mencari keuntungan kan itu. Jadi agama itu memang harus masukkan Bapak. Yang kedua, Bapak sudah membandingkan dengan keberhasilan kesuksesan anak Bapak, ya, dengan doa-doa yang Bapak buat. Mungkin saya terkesan sama Bapak, ya. Saya juga sudah merasakan apa yang Bapak rasakan. Bagaimana keberhasilan anak kita itu atas apa yang kita berikan, apa yang kita doakan. Alhamdulillah, anak saya juga sudah selesai kuliahnya 3 tahun 6 bulan di UGM. Kemarin lulus juga di kedokteran Cina, cuma saya tak setuju jauh. Yang kedua lulus juga di 2 kampus, Brawijaya dengan STTD, tinggal milih. Nah, seperti yang Bapak buat juga. Jadi saya makan berkesan dari itu Pak ya, Bapak. Tidak negatif ya Pak ya. Yang positif Bapak Ibu. Ya. Yang kedua kesan Bapak menyampaikan ke kami menghargai orang lain. Nah, kita selama ini mungkin menghargai orang lain yang kurang ya Pak ya. Kita merasa egois, kita merasa kita bisa. Itu yang harus saya tanamkan pada diri saya sendiri. Terus kita harus kreatif dan berinovatif. Ini yang saya tak punya Pak. Saya ada merasa. Saya itu kalau ada IT Pak, timbul jenuh. Saya berpikir tadi, saya tak pandai buat itu kerja Bapak tadi, ya kan? Saya tak pandai buat itu.
PPT, PowerPoint, males lah kayak gitu. Tapi dengan belajar dengan Bapak, langsung saya tuh termotivasi. Kayak gitu bisa saya. Mantap. Alhamdulillah. Nah itu kita jangan merasa puas kata Bapak tadi kan, belajar dan belajar. Penyakit saya ini saya pernah merasa puas sampai PNS di dalam, kan gitu ya. Jadi makanya mungkin saya katakan tadi, oke, ini saya mau juga ikut CGP tahun depan. Iya, mantap. Kemudian nanti kasih tahu ya. Siap. Insya Allah, setelah sehat. Terus ya intinya tadi jangan merasa puas dan terima terus ya Pak ya, belajar dan belajar. Pengalaman itu mahal, ilmu itu mahal. Harta itu tak ada apa-apanya ya Pak ya. Ya, itu aja dari saya Pak, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Memang tampak ya, walaupun udah tua gigitnya beda, ya kan? Menambah bagaimana dengan kawan-kawan kita yang muda-muda? Betul, masih belajar, tetap belajar, oke? Jadi ini, Pak, saya nambah sedikit ya Pak. wah mantap, silakan Bu. Dari awal Pak yang saya dapat dari Bapak, saya simpel aja Pak. Bapak itu bisa dikatakan narasumber yang the best lah Pak. Itu yang pertama, yang kedua sesuai Pak. Ya, sesuai perkataan dengan perbuatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya guru agama Pak. Karena dari semua yang Bapak ceritakan mengenai keluarga, baik juga dalam karir Pak. Jadi saya dapat simpulkan semuanya dihubungkan dengan iman. Jadi apa yang diimani dikerjakan lalu menuai hasilnya gitu ya Pak ya. Terus yang ketiga dalam hal penyampaian materi dari hari pertama dan hari kedua ini ya jujur Pak tidak ada ngantuk sama sekali. Karena apa Pak? Semua paparan yang Bapak sampaikan sangat-sangat jelas, menyenangkan dan ilmunya dapat gitu Pak. Jadi saya katakan sedikit aja kita tertinggal rugi Pak. Ya intinya semoga Pak apa yang kami dapatkan boleh kami terapkan di kemudian hari. Sehat-sehat Pak ya. Terima kasih. Oke, terus berikan tepuk tangan semuanya, tambah semangat kawan-kawan semuanya untuk bisa berdiskusi pada sore ini. Ini kelompok 3 lagi. Ini tidak perlu kita tunjuk enak. Masa kalah dengan yang tua-tua. Selalu kita itu yang mantap. Jadi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini sebenarnya saya orangnya pemalu ya Pak. Dan semoga Bapak yang menjadi narasumbernya saya memiliki keberanian gitu Pak. Iya. Ya panas dinginnya nih Pak. Ya betul Pak, serius. Alhamdulillah, apa yang Bapak sampaikan dari hari pertama dan kedua tadi memang membuat saya benar-benar mengerti itu akan modul, KTP dan selainnya sebagainya. Jadi kalau misalkan itu ada tanggapan dari Bapak tadi, itu sudah mewakili saya. Pak, tidak menggigit nih Pak. Insya Allah, karena saya dapat inspirasi dari Bapak, insya Allah saya akan ikut CBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, semangat pada sore ini. Kepada Bapak Ibu, saya mohon tolonglah ikut CKP. Saya Pak tidak mau jadi kepala sekolah, tidak apa-apa. Saya tidak mau jadi pengawas, tidak apa-apa. Yang penting ilmunya yang kita dapat. Oke Bu Ibu? Setuju kita? Ya, kita bermanfaat bagi orang lain. Dari narasumber jadi CKP kita. Guru penggerak juga. Ibu-ibu, KBB biasanya kreatif ini. Potong bangsa, kita yang mengarahkan, ibu-ibu yang bertiga melaksanakan. Kalau enggak terserah. Eda yang mengarahkan yang boleh. Kita nyanyi potong bebek angsa tapi huruf E. Ya, apa yang salah nanti ditinggal ya. Iya, yang nyanyi. Bebek bebek E. Beteng BBM semese ikele. Beteng BBM semese ikele.